بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para asatid, wabil khusus pimpinan Yayasan As-Sa'adah, guru kita bersama Al-Habib Ali Ridha Ibn Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih, beserta saudara beliau Al-Habib Alawi yang hadir di tengah-tengah kita, para asatid hadir di sini, Ustadz Sapari dan semuanya para asatid, Ustadz Akse, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Atiyatul Haniyah Al-Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau menjelaskan kepada kita, kalau mau sabar dalam berdakwah, maka lihatlah kisah-kisah para nabi. Manuthabbitu bihi fuadak. Karena di balik kisah-kisah para nabi itu ada suri tauladan yang akan membuat kita tegar di dalam berjuang, tegar di dalam menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya di sini wahudin wa salihin ma'a qaumihima. Kata Al-Habib Ali bin Hasan, kamu kalau mau tegar di dalam dakwah, yang katanya dakwah kamu tuh berat, yang katanya dakwah kamu tuh tantangannya luar biasa, perjuangan kamu tuh dahsyat katanya, tapi coba bandingkan supaya kamu enggak ngeluh dengan kisahnya Nabi Hud alaihi salam. Kalau disebut Nabi alaihi salam, begitu juga Nabi Saleh alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Ma'a qaumihima, kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh dengan kaum keduanya.
Ini kesempatan nih, habis ini nanti beliau nyebutin nabi. Jadi di setiap nyebutin nama nabi ada kesempatan kita buat nelaah kisah-kisahnya para nabi yang banyak hikmah di balik kisah-kisah para nabi luar biasa. Di Al-Qur'an Allah nyeritain tuh, wa ila 'adin aqahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu wa fala tattaqun. Disebutkan kisah Nabi Hud ini disebutkan di Al-Quran sampai 7 kali oleh Allah Ta'ala. Ya, ada yang disebutkan dalam surat Al-A'raf, ada yang disebutkan dalam surat Syu'ara. Bahkan di Al-Quran ada satu surat full namanya surat Hud. Sampai itu saking luar biasanya Nabi Allah Hud alaihissalam, sampai ada satu surat di Al-Quran utuh diberi nama dengan surat Hud. Biasanya kita di Hadramut kalau ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam ya di bulan Sya'ban, ziarah kubronya itu diantaranya yang dibaca surat Hud ini saudara. Nanti kita akan uraikan insyaallah. Nah, Nabi Allah Hud alaihissalam Allah utus ke kaum 'Ad namanya. Makanya disebutin kadzdzabat 'adunil mursalin idh qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun. Ketika Nabi Allah Hud alaihissalam yang merupakan saudara mereka mengatakan kepada mereka ala tattaqun, tidaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kaum 'Ad malah mendustakan Nabi Allah Hud alaihissalam. Jadi Nabi Allah Hud diutus kepada kaum 'Ad. Ini kita wawasan-wawasan keislaman yang kita mesti tahu nih. Jangan kadang-kadang orang sekarang yang berkaitan dengan artis tahu, yang berkaitan dengan pemain bola tahu, Cristiano Ronaldo manakibnya apal, mulai dari awal main di Sporting Lisbon, habis itu pindah ke MU, dapat Ballon d'Or sekali di MU, pindah lagi ke Madrid, di Madrid golin banyak 450 lebih, balik lagi habis itu pindah ke Juve, dari Juve pindah lagi ke MU, ribut sama pelatih, dipecat, sekarang ke Al-Nassr. Wah, kok apal beb? Jadi jangan sampai kita apal orang-orang sekarang, kita apal tapi kisah-kisah para nabi gak tahu. Jangan sampai begitu tuh. Karena banyak ibrah. Al-Quran itu banyak sekali, mungkin sepersekian dari Al-Quran tuh isinya kisah-kisah para nabi. Saking luar biasanya ibrah pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisahnya para nabi. Diutus ke kaum apa? Kaum 'Ad. Nabi Hud diutus ke kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu termasuk kabilah-kabilah Arab lama. Ya, ada istilahnya Arab itu ada 'aribah, ada musta'ribah. Kalau Nabi Ismail ke belakang disebutnya musta'ribah. Kalau sebelum Nabi Ismail disebutnya 'aribah. Nah, Nabi Hud ini termasuk kaum 'Ad ini termasuk musta'ribah, kabilah-kabilah Arab yang lama sebelum Nabi Ismail alaihis salam. Dia termasuk cucunya Sam bin Nuh. Kaum 'Ad itu termasuk cucunya Sam bin Nuh. Dinamakan kaum 'Ad karena salah satu kakeknya namanya 'Ad. 'Ad bin Awad bin Aram bin Sam. Cucunya Sam bin Nuh itu. Naam. Ya. Nabi Allah Hud alaihissalam diutus ke kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini adanya di Yaman. Ya, di Ardul Ahqaf. Ahqaf itu sebutan lain buat Yaman. Ardul Ahqaf di arah Yaman. Dia adanya di utara Hadramut, agak shimal Hadramut, kata ulama. Nah, diceritain panjang lebar masalah Nabi Allah alaihissalam. Ini kaum 'Ad luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Disebutkan di sini yang saya baca kitab An-Nubuwah Al-Anbiya li Syekh Masyayikhina Syekh Profesor Dr. Ali As-Sabuni. Jadi kalau yang pengen tahu, baca kisah-kisah para nabi, kalau yang ngerti bahasa Arab ya di mana yang bagus, di antara kitab yang sangat direkomendasikan, judul kitabnya An-Nubuwah wal Anbiya. Jadi Syekh Ali As-Sabuni satu kitab khusus, beliau menjelaskan dulu awal konsep An-Nubuwah, konsep kenabian seperti apa, supaya kita faham bagaimana sebagai seorang mukmin memahami konsep kenabian dan kerasulan. Setelah itu baru kisah-kisahnya para nabi, mulai dari nabi-nabi ulil azmi, baru nabi-nabi yang berikutnya yang selain ulil azmi. Panjang lebar tuh di Nubuwah wal Anbiya, luar biasa. Ya. Itu Syekh Ali As-Sabuni. Dan di situ Syekh Ali As-Sabuni ini selektif. Karena kalau kita nggak hati-hati baca kisah-kisah para nabi terdahulu, kadang-kadang banyak disusupin riwayat-riwayat Israiliyat.
Riwayat-riwayat yang datangnya sumbernya dari Bani Israel. Riwayat-riwayat Israiliyat tuh banyak yang nggak valid, banyak yang nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahkan banyak yang jelas-jelas keliru. Nah, kalau baca kitab Syekh Ali Sobuni ini An-Nubuwah Al-Anbiya, beliau sangat selektif, ya, nggak gampang nelan mentah-mentah riwayat-riwayat, apalagi yang Israiliyat, disaring betul sama beliau tuh, makanya aman. Kitab apa namanya, An-Nubuwah wal Anbiya di Syekh Ali As-Sobuni. Nah, di sini disebutin nih, itu yang namanya kaum 'Ad, wah luar biasa, asyidda, aqwiya, orangnya kuat-kuat. Allah Ta'ala zadahumullah bastatan fil jismi, Allah kasih kelebihan badan. Mereka itu badannya tinggi-tinggi luar biasa. Itu saking tingginya badan mereka disebutkan, ya, badannya kuat, tinggi, keker. Idza masyau 'alal ard tahtaz ard tahta aqdamihim li thiqalihim. Kaum 'Ad itu kalau udah jalan di atas bumi, itu bumi bergetar, saking beratnya badannya. Nah, kalau sekarang kan ada Ultraman kan gede-gede tuh, kalau berantem sama musuh-musuhnya, kalau jalan bergetar di filmnya tuh. Nah, itu dongeng, bohongan, ini beneran. Itu disebutkan kaum 'Ad itu saking gede-gedenya badannya, kalau jalan tuh bumi bergetar, ka'annahumul jibal li farti tulihim. Sama ulama disebutin saking tingginya seolah-olah mereka tuh gunung. Badannya kayak gunung. Luar biasa, Allah kasih kenikmatan yang lebih. Ya bununul gusur al-fakhma asy-syamikhah. Jadi kalau orang sekarang bangga dengan bangunan-bangunan tinggi pencakar langit, dulu kaum 'Ad bagi mereka tuh rumah-rumah kecil. Bangunan-bangunan yang kita lihat di Jakarta nih, itu kaum 'Ad udah bangun begitu dulu, bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. Mereka bangun benteng-benteng besar, istana-istana besar, dan Allah berikan kenikmatan lebih kepada mereka. Ya Allah kasih mereka basatin an-nadhirah, ya, daun-daun yang apa namanya, kebun-kebun yang indah, al-uyun al-jariyah, mata air yang mengalir deras. Allah kasih mereka kenikmatan yang luar biasa. Cuman biasa kadang-kadang orang ini kalau udah dikasih kenikmatan lebih, ujung-ujungnya apa? Sombong, lupa sama Allah Ta'ala, berasa semuanya dari dirinya, sombong. Dikasih badan gede, dikasih otot keker, sombong. Sampai apa yang terjadi akhirnya? Fa amma 'adun, Allah ceritakan dalam Al-Quran, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Itu sampai Allah bilang dalam Al-Quran, amma 'Ad, adapun kaum 'Ad, fastakbaru fil ardi bighairil haqq, mereka sombong di atas muka bumi tanpa kebenaran. Wa qalu, mereka petantang-petenteng mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami. Pokoknya orang kalau udah sombong, belaga, lupa diri, melanggar Allah, itu satu barisan sama kaum 'Ad, sama kaum Samud, sama Fir'aun. A'udzubillah min. Jangan jadi orang sombong, nggak ada untung jadi orang sombong. Ente satu barisan sama kaum 'Ad, kaum Thamud, sama Fir'aun dan sahabat-sahabatnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa qalu man asyaddu minna quwwah, kata Allah itu kaum 'Ad saking gedenya petantang petenteng. Siapa yang lebih kuat dari kami? Siapa yang lebih hebat dari kami? Kata Allah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Kata Allah, tidaklah mereka lihat siapa yang menciptakan mereka? Kalau mereka merasa kuat, bukankah yang menciptakan mereka itu lebih kuat? Siapa yang menciptakan mereka? Orang kompak suaranya. Siapa yang menciptakan mereka? Allah. Kata Allah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidaklah mereka lihat kalau mereka merasa kuat, yang menciptakan mereka jauh lebih kuat. Kata Allah, wa kanu bi ayatina yajhadun, gara-gara mereka merasa dirinya kuat, akhirnya mengingkari ayat-ayat kami, kufur kepada ayat-ayat kami. A'udzubillah min dzalik. Itu kaum Hud. Dan mereka kaum 'Ad ini, mereka nyembah berhala, mereka bikin berhala, mereka nyembah berhala, ya. Dan setelah kejadian Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh kan banyak penyembah berhala tuh, diajak sama Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah. Habis itu dibersihin tuh dengan banjir bandang. Setelah itu sempat bersih tuh, nggak ada penyembah berhala. Nah kaum 'Ad ini yang mulai nyembah berhala lagi. Jadi habis dibersihin Allah zaman Nabi Nuh, dia lagi yang mulai. Jadi sekarang nih siapa-siapa yang nyembah berhala, kaum 'Ad dapat dosanya tuh.
Karena dia lagi yang mulai nyembah berhala setelah kaum Nabi Nuh. Karena kaum Nabi Nuh didusin. Itu disebutin dalam tafsir Ibnu Katsir. Mereka punya 3 berhala utama, namanya Soda, Sumuda, sama Hara. Itu 3 berhala utama mereka yang mereka sembah. Udah diwanti-wanti sama Allah Ta'ala, jangan nyembah berhala, jangan nyembah berhala. Melalui Nabi Hud alaihi salam diingetin, disuruh beriman sama Allah, dikasih tahu hati-hati dengan adab Allah. Diingetin tuh, lihat dulu Nabi Nuh. Jadi mereka tuh tahu kejadian sama kaum Nabi Nuh. Diingetin, lihat dulu kaum Nabi Nuh bagaimana mereka dibinasakan sama Allah Ta'ala. Itu sama Nabi Hud dipakai buat ingetkan mereka. Jadi Nabi Hud ini jatuhnya setelah Nabi Nuh. Karena Nabi Hud menggunakan cerita kaum Nabi Nuh yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala untuk nakutin kaumnya supaya takut sama Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Hud ini mengingatkan, Nabi Hud ini ikhlas mengingatkan mereka supaya beriman sama Allah. Nabi Hud nggak minta uang sama mereka, nggak minta bayaran sama mereka. Nabi Hud nggak minta balasan dari mereka. Apa yang terjadi akhirnya? Dikasih tahu baik-baik, dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, bukannya bersyukur malah sombong. Mereka ngelawan Nabi Allah Hud alaihissalam. Nabi Allah Hud saffahu ra'yahu, mereka membodoh-bodohkan Nabi Allah Hud. Nabi Allah Hud dibilang safi sama mereka. Kalau bahasa orang Betawi ditolol-tololin. Jadi diajak masuk beriman sama Allah, bukannya beriman malah Nabi Hud ditolol-tololin sama kaum Ad. Bahkan mereka pengen bunuh Nabi Allah Hud alaihissalam. Mereka bilang Nabi Allah Hud gila. Bahkan mereka bilang Nabi Allah Hud kualat sama patung-patungnya mereka. Jadi bukan beriman diingetin, malah Nabi Allah Hud yang dibilang kualat sama patung-patungnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi? Nasibnya mereka yang tadinya kebun-kebunnya hijau, kuat, airnya mengalir, Allah Ta'ala nggak kasih hujan 3 tahun. 3 tahun Allah nggak kasih hujan. Allah tahan hujan nggak turun tuh. Manusia mau sebelah gua apa sih? Begitu Allah tahan hujan nggak bisa apa-apa. Ishtadda alaihimul jahad wal bala. Oh, itu mereka udah kehausan, kekeringan habis-habisan udah. 3 tahun Allah tahan hujan nggak kasih turun. Allah pengen ngasih pelajaran buat mereka. Bukannya tobat, mereka masih terus seperti itu. Akhirnya mereka minta supaya diturunkan hujan. Begitu mereka minta, udah kesulitan luar biasa. Tahu-tahu Allah Ta'ala kirimkan awan yang tebal dari langit. Mereka begitu melihat awan udah girang. Wah, awan turun hujan, mendung nih, mendung. Makin dekat tuh awan makin pekat, makin hitam. Makin pekat, makin hitam. Akhirnya mereka ketakutan sendiri. Mereka pikir Allah mau turun hujan. Katanya lihat, wah makin pekat, makin hitam. Ketakutan sendiri. Ternyata itu bukan awan buat turun hujan, ternyata isinya badai. Isinya badai, itu awan berubah menjadi badai yang dahsyat luar biasa. Bahkan itu angin badai yang begitu dahsyat, terus menerus tanpa putus selama 7 malam 8 hari ya ikhwan. Habis itu, fa'ahlakuhumullahu abadahum. Habis mereka dihabisin Allah Ta'ala, dibinasakan, nggak ada sisa sama sekali. Itu yang namanya kaum Ad. Allah bikin nggak ada sisa sama sekali. Di sini disebutkan yang tadinya badan mereka gede-gede, keker-keker, rumah mereka besar-besar bagaikan istana. Apa yang terjadi? Itu katanya badan mereka berubah jadi kayak pohon korma yang kering. Kayak pohon yang kering. Kemana badan yang ngeker yang disombongkan itu? Yang punya rumah gede-gede hancur semua, habis rumahnya. Gara-gara ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Sallu ala Rasulillah. Yang selamat cuma siapa? Cuma Nabi Allah Hud sama orang-orang yang beriman. Nabi Allah Hud dan orang-orang yang beriman diselamatkan Allah Ta'ala. Tapi kaumnya Nabi Hud, kaum apa tadi namanya? Kaum Ad. Habis, hancur, nggak ada sisa. La ilaha illallah. Jelas atau tidak? Di sini jadi pelajaran. Allah pengen nunjukin pelajaran bahwasanya perjuangannya Nabi Hud nggak gampang. Lama ngajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, bukannya diterima, malah ditolol-tololin, dianggap orang gila, dimusuhin, mau dibunuh. Tapi tetap bagaimanapun yang namanya dakwah mau dimusuhin bagaimanapun, yang pada akhirnya menang adalah orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirnya Allah tunjukkan adabnya. Nabi Allah Hud yang diunggulkan. Dan Nabi Allah Hud akhirnya di sini dikuburkan di Hadramut, yang nggak jauh dari kota Tarim, sekitar puluhan kilometer dari kota Tarim. Kalau bulan Sya'ban itu ada ziarah kubro habaib Hadramut, itu rame-rame ziarah ke makamnya Nabi Allah Hud, sekitar 70 kilo lah kalau nggak salah dari kota Tarim itu. Nah, kalau tadi Anda bilang kaum Ad itu orangnya gede-gede, tinggi-tinggi, dari makam Nabi Hud tuh kelihatan tuh. Panjang makamnya, naik ke atas gunung tuh, panjang itu makam Nabi Hud alaihissalam, karena emang kaum Ad gede-gede. Kaum Adnya juga kayak gunung, nanti di sini disebutkan. Nah, di sini disebutkan kata Syekh Ali As-Sabuni, ada pendapat yang mengatakan makamnya Nabi Hud alaihissalam di Palestina. Nah, tapi kata Syekh Ali As-Sabuni itu sebuah pendapat, tapi pendapat yang sahih menurut Syekh Ali As-Sabuni karena adalah pendapat yang telah saya sebutkan. Kata beliau, wadufina fi syarqi Hadramut ala bu'di marhalatin min Madinati Tarim. Kata beliau di sini, ya, kuburannya Nabi Allah Hud alaihissalam kurang lebih 2 marhalah jaraknya. Kalau nggak salah pastinya 70-an kilo dari kota Tarim. Itu pendapat yang kuat, yang benar-benar kapan-kapan kita bisa ziarah insyaallah. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jelas. Jadi perjuangannya Nabi Hud dahsyat nggak? Dahsyat. Kita kalau udah mulai ngeluh dalam perjuangan kita, lihat perjuangannya para nabi, nggak ada apa-apanya kita. Kemudian bukan hanya Nabi Hud, di sini yang disebutkan juga Nabi Saleh. Kalau tadi Nabi Hud diutus ke kaum yang namanya kaum Ad, Nabi Saleh Allah utus ke kaum Thamud. Nah, jangan ketukar. Nabi Hud ke kaum Ad, Nabi Saleh ke kaum Thamud. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihan ya'budullaha fa idahum fariqan yakhtasimun. Kata Allah, dan telah kami utus Nabi Allah Saleh ke kaum Thamud untuk mengatakan kepada kaum Thamud, u'budullah, jadilah hamba-hambanya Allah Ta'ala, menyembahlah Allah Ta'ala. Ternyata mereka ribut di antara mereka. La ilaha illallah. Nabi Allah Saleh juga sama, ya. Dan kaum Thamud ini sama-sama keturunan Sam bin Nuh. Lagi-lagi mereka keturunan Nabi Allah Nuh. Dan mereka masuk al-Arab al-Musta'ribah, ya, kaum Arab klasik. Kaum Arab klasik sebelum zamannya Nabi Ismail alaihissalam. Ada banyak tuh kabilah-kabilah Arab klasik, Arab Aribah. Kalau Musta'ribah setelah Nabi Ismail, Aribah. Itu ada Ad, Thamud, Jurhum, Madian. Itu semua masuk kategori Arab klasik, Arab lama. La ilaha illallah. Nah, Thamud ini tinggal di mana kalau sekarang? Dia kurang lebih kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, itu tinggal di daerah namanya Hijr. Makanya di Al-Quran disebutin, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Al-Hijr. Hijr itu daerah mana, Beb? Taqa' bainal Hijaz wa Syam. Wa yamur 'alaiha al-musafir bi tariqil bar. Ya, Hijr itu tempat posisinya adanya antara Hijaz dengan Syam. Kalau sekarang gampangnya kurang lebih, ya, antara Hijaz dengan Tabuk. Di sekian ratus kilo. Kalau kita di Madinah, sekian ratus kilo dari Madinah. Ada tempatnya spesifik, sampai sekarang tempatnya masih ada. Tempat kaum Thamud ini sampai sekarang masih ada. Namanya dinamakan Madain Soleh. Madain Soleh. Kita kalau ke Madinah tuh ada tuh di pelang pelang penunjuk jalan sekian ratus kilometer ke sini, ke arah Madain Soleh. Sampai sekarang tempatnya masih ada. Nah, cuman jangan mampir ke sono. Sekarang dijadiin tempat wisata. Ini musibah nih. Madain Soleh dijadiin tempat wisata itu musibah. Karena di dalam hadis waktu Rasulullah SAW mau berangkat ke daerah namanya Tabuk bersama pasukan umat Islam, itu Rasulullah SAW mampir ke Hijr itu, di tempat-tempat rumah-rumah yang bekas kaum Thamud. Akhirnya tanpa sepengetahuan Nabi, begitu mereka singgah karena perjalanan jauh, Nabi ini singgah karena perjalanan jauh, tanpa sepengetahuan Nabi, para sahabat-sahabat ngambil air dari sumur yang dulu kaum Thamud
minum dari sumur tersebut. Bahkan bukan hanya ngambil air, mereka bikin adonan buat makanan dari air yang ada di situ. Mereka masak dari air yang ada di situ. Tuh Nabi nggak tahu tuh, tanpa pengetahuan Nabi. Akhirnya info para sahabat ngambil air dari sumur-sumurnya kaum Tsamud itu ketahuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi tahu apa? Fa amarhum an yuriqul qudur wa an ya'laful ajin al-ibil. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahin tuh wadah-wadah yang udah diisi air dari sumur-sumurnya kaum Tsamud disuruh tumpahin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adonan-adonan yang udah terlanjur dibikin tuh, kata Nabi jangan dimakan, kasih onta aja suruh makan. Dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka melakukan perjalanan dalam sahihain, hadis sahih Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim an yusibakum ma asabahum. Shallu ala Rasulillah. Ya. Kata Nabi jangan masuk ke kampungnya mereka yang diazab oleh Allah. Nabi yang larang tuh. La tadkhulu. Jangan masuk ke kampung Madain Soleh, kampungnya kaum Tsamud, kecuali illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan nangis karena rasa takut sama Allah Ta'ala. Kalau masuknya buat nangis, ya, buat nangis istighfar mohon ampun takut adabnya Allah Ta'ala nggak apa-apa, tadabur. Tapi kalau masuknya buat jalan-jalan, jangan. Kata Nabi hati-hati, khawatir kalau kalian masuk bukan dalam keadaan nangis, kalian akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Apa yang mereka dapatkan, Beb? Nanti akan kita bahas. Jadi dilarang sama Nabi. Coba ente boleh lihat di YouTube-nya, habis ini lihat di YouTube, buka Madain Soleh. Sekarang jadi tempat jalan-jalan. Bagus, emang tempatnya menarik. Cuma Nabi larang. Jangan masuk situ kecuali dalam keadaan nangis. Kalau ente masuknya nggak dalam keadaan nangis, khawatirnya kata Nabi kamu masuk situ kamu akan tertimpa apa yang dirasakan oleh kaum soleh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi jangan coba-coba ya. Buat travel juga nasihat nih. Jangan tergiur dengan tawaran liburan ke Madain Soleh. Ya, kecuali kalau datangnya masuk dalam keadaan nangis, fudhal. Tapi kalau ente ngerasa cuma buat jalan-jalan doang, jangan coba-coba. Jangan ya Dek ya kalau oh sampai ada hotel aja kan. Sekarang jadi apa namanya? Jadi wisata, tempat wisata. Nauzubillah min dzalik. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bagaimana, Beb? Kaum Tsamud itu bagaimana? Sama kayak kaum 'Ad, mereka nyembah berhala. Karena emang tadi setelah kaum Nabi Nuh dibinasakan, yang mulai nyembah berhala lagi kaum apa? 'Ad. Mereka nyembah berhala, mereka kufur sama Allah Ta'ala. Akhirnya Allah utus Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Allah Saleh ngingetin mereka tentang besarnya nikmat Allah. Nabi Allah Saleh ngingatkan mereka tentang keesaan Allah, ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, disuruh bertakwa, jangan nyembah berhala. Ngotot, enggak mau. Mereka enggak mau, tetap mau nyembah berhala. Padahal mereka udah dikasih nikmat banyak sama Allah Ta'ala. Sama kayak tadi. Buah-buahan, tanaman-tanaman, air melimpah dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka minta nantang. Mereka nantang Nabi Allah Saleh. Begitu Nabi Allah Saleh, faja'ahum Saleh, di dalam tafsir yang disebutkan faja'ahum Saleh, ya, fada'ahum ila Allah wa dzakarahum wa hadzarahum wa 'adzahum faqala lahu in anta akhrajta lana min hadhihi as-sakhra. وأشاروا إلى صخرة عظيمة ناقة عشراء يعني حاملا يكون من أوصافها كذا وكذا نؤمن بك ونصدقك فأخذ عليهم نبي الله العهود والمواثيق على ذلك. Begitu diajak masuk Islam, Nabi Allah Saleh ditantang balik, wahai Saleh, kalau kamu ini ada batu besar nih, batu besar, kalau kamu bisa mengeluarkan onta dari batu besar ini, kami beriman kepadamu. Kalau kamu bisa keluarkan onta dari batu besar ini, kami beriman kepadamu, kami ikut denganmu. Benar ya kata Nabi Saleh? Iya betul. Dibikinlah perjanjian. Kalau Nabi Saleh berhasil mengeluarkan onta besar dari batu, mereka beriman kepada Nabi Saleh. Gimana ceritanya ngeluarin onta dari batu? Hah? Masuk akal nggak? Masuk akal apa nggak? Nggak masuk akal. Cuman ini mukjizat. Mu'jizan itu amrun khariqul adah ala yadi mudda'in nubuwah makrunun bit tahaddi.
Yang namanya mukjizat itu memang sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau masuk akal di mana mukjizatnya? Kalau biasa-biasa aja di mana mukjizatnya? Orang biasa juga bisa ngerjain. Mukjizat itu justru sesuatu yang nggak masuk akal, yang di luar daripada kebiasaan, khariqun lil 'adah. Dan biasanya mukjizat itu memang ada tantangan. Setelah ada tantangan, Allah keluarin tuh mukjizat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Saleh alaihi salam? Akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan benar tuh, batu besar, batunya bukan batu yang goa ya, bukan. Batunya benar-benar batu padat, asom, batu yang nggak ada lubangnya. Dijabanin sama Nabi Saleh, Taib, yang penting ente beriman nanti. Iya, akhirnya betul kejadian. Keluar tuh ontak gede dari dalam batu yang nggak ada lubangnya sama sekali. Kebuka itu batu, dibelah sama Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar ontak dari tengah-tengahnya. Hadhihi naqatullah lakum ayah, fadharuha ta'kul fi ardillah, wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Di Al-Qur'an sampai dikatakan ini, ayo ontanya Allah nih yang akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah buat kalian. Yang kalian udah janji mau beriman. Disebut oleh Allah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa disebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah? Di sini Syekh Ali Sobuni seenggaknya ada 3. Kenapa onta ini disebut sebagai tanda kebesaran Allah? Yang pertama tadi, keluar dari batu, gimana ente? Batu bisa ngeluarin onta yang nggak ada lubangnya tuh batu. Kalau sekarang kan ada pesulap merah tuh. Pesulap merah biasanya ngebongkar trik-trik orang-orang yang ngaku-ngaku sihir sama ngaku-ngaku sulap, dibongkar trik-triknya. Oh, ini ternyata sebenarnya nggak ajaib, sebenarnya triknya begini begitu. Nah, yang begini nih gak bisa yang membongkar trik begini, memang benar-benar batu, bukan direkayasa. Ajaib atau tidak? Berarti ini tanda kebesaran Allah. Yang kedua, kenapa onta ini jadi tanda kebesaran Allah? Karena tashrab ma'al qabila bi'ajma'ihi. Kalau onta yang normal, dia minumnya paling 1 kolom. Itu onta yang normal. Onta tuh minumnya banyak. Karena onta itu nyimpen air di punuk. Dia kuat jalan berhari-hari di padang pasir karena dia bisa nyimpen air banyak. Tapi sebanyak-banyaknya paling 1 kolom 2 kolom minuman onta. Ini enggak, ini onta minum air 1 kabilah. Jadi air 1 kampung digeluguk semua sama dia. Makanya kalau ada orang yang minumnya kebanyakan, jangan-jangan keturunan onta Nabi Soleh itu. Air sekampung diminum, digelogok sama dia. Kalau kata orang Pontangan digelogok, tau gelogok? Diminum langsung digelogokin. Onta sekampung. Ajaib nggak? Ajaib. Minumnya udah nggak ini. Tapi menariknya minumnya banyak, tapi feedbacknya manfaatnya juga gede. Innaha kanat tu'til qabila minal halib biqadril ma' alladhi syaribatu wa hadha aidan amrun ajib. Minumnya air sekampung, tapi ngasih susunya juga buat sekampung. Jadi ente kalau cuma makan doang banyak, ngasih manfaat nggak gede, kalah sama onta Nabi Soleh deh. Jadi minumnya banyak, tapi manfaatnya juga banyak. Ajaib nggak? 1 onta ngasih susu 1 kampung, dahsyat ini. La ilaha illallah. Ya, dahsyat ini, luar biasa. Udah dipenuhin nih keinginannya kaum Nabi Soleh. Apa yang terjadi? Bukannya mereka beriman, malah kufur. Na'udzubillah min. Udah dikasih permintaan yang gak masuk akal, ngeluarin ontak dari batu, udah jelas-jelas nih tanda kebesaran Allah. Akhirnya mereka malah kufur, gak terima. Bahkan bukan cuma kufur, apa yang mereka lakukan? Di surat Syams tuh kita sering baca, kadzabat tsamudu bi taghwaha idzim ba'atsa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Itu cerita tentang ontaknya Nabi Saleh dengan kaum Samud. Begitu dikasih tanda kebesaran Allah, bukannya terima, kadzabat Samud bi taghwa. Itu kaum Samud malah mendustakan Nabi Allah Saleh alaihi salam.
Nggak cukup hanya ngedustain aja, kalau nggak percaya doang selesai cengkal, tapi masih mending. Ini kan Allah udah bilang itu onta jangan diapa-apain, jangan disakiti. Nanti kalau disakiti kalian mendapatkan adab yang pedih. Sengaja mereka nantang, dibunuh ontanya. Jadi dikatakan bahwasanya orang yang pertama ngebacok itu onta namanya Qudar bin Salif. Di situ disebutin asyaqi al-la'in, seseorang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, jangan punya anak dinamain Qudar. Itu yang pertama ngebacok ontaknya Nabi Soleh. Hati-hati, itu inget-inget tuh ya. Kalau ngasih nama jangan namain Qudar. Qudar nama orang yang pertama ngebacok ontaknya Nabi Soleh. Qudar. Fa'aqaraha. Dia yang pertama ngebacok, jatuh tuh. Begitu ditebas ontanya pertama kali, jatuh itu onta. Begitu ontanya jatuh, langsung dikeroyok oleh 9 orang yang ngikutin Qudar tuh. Padahal Allah udah ingetin ini onta, bukan onta main-main, jangan disentuh. Dikeroyok 9 orang sampai ontaknya di situ mati. Di Al-Quran diceritakan wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Nggak selesai sampai di situ. Bukan nggak puas mereka ngebunuh ontanya, Nabi Solehnya juga mau dibunuh. Jadi udah ngebunuh onta, habis itu pengen ngebunuh Nabi Soleh. Pengen ngebunuh Nabi Soleh. Karena Nabi Soleh ngasih peringatan mereka akan dapat azab. Ya, faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin dzalika wa'dun ghairu makdzub. Habis ngebunuh onta kata Nabi Soleh, tunggu 3 hari, nggak bakal lama, 3 hari kita tunggu. Janji Allah nggak akan pernah meleset. 3 hari tunggu, Allah bakal kirim tuh. Subhanallah. Akhirnya orang-orang yang pengen bunuh Nabi Soleh tadi tuh, yang sekian orang pengen bunuh Nabi Soleh, Allah kirimkan batu-batu dari langit menghantam mereka dan mereka mati semuanya. Alhamdulillah. Terus kaumnya bagaimana? Kaumnya bangsa Tsamud ini. Tsamud betul kata Nabi Soleh 3 hari. Dalam 3 hari Tsamud itu merasakan apa? Azab. Hari pertama wajah mereka semuanya pucat. Hari kedua wajah mereka udah mulai merah semuanya. Hari ketiga wajah mereka udah mulai hitam semuanya. Semuanya hitam wajah mereka hari ketiga. Dan begitu ya, ketika terbit matahari hari ketiga, di pagi hari apa yang terjadi? Allah kirimkan 3 macam azab kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. 3 macam azab. Yang pertama geledek, sa'iqah. Yang kedua sayhah. Ya, suara yang seketika mengambil nyawa mereka semuanya. Yang satunya lagi rajfah, ya, getaran dari atas bumi yang menggoncangkan mereka semua. Habis itu. Ada 3. Di Al-Quran Allah ceritakan. Yang pertama, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadhathum sa'iqatul 'adzabil hun bima kanu yaksibun. Yang di ayat kedua dikatakan inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidah fakanu. Nah, dan seterusnya. Wa qala ta'ala fa'aqarun naqta wa'atau min amri rabbihim wa qalu ya salih itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Ada 3. Jadi langsung 3 adab sekaligus. Geledek yang menghantam mereka, kemudian sayha, mereka diambil begitu aja nyawanya tiba-tiba secara serentak, dan yang ketiga getaran dari muka bumi. Na'udzubillah min, habis, semuanya habis kecuali yang selamat 120 orang. Berapa orang yang selamat? 120 orang, mereka pengikutnya Nabi Allah Saleh alaihi salam. Yang hancur pada saat itu kaum Tsamud jumlahnya berapa? Fakanu ahla 5,000 bait, 5.000 keluarga yang habis diazab oleh Allah. Ingkar Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Allah Saleh udah datangin mukjizat, mereka nggak beriman. Yang beriman cuma sedikit doang tuh tadi. Ada yang beriman tapi sedikit, 120 orang itu. Yang beriman selamat semuanya. Tapi 5.000 keluarga, kalau kita sekarang 5.000 kakak, bukan 5.000 orang, 5.000 keluarga. Satu keluarga ada yang 10, ada yang 5. 5.000 rumah keluarga hancur, habis ikhwan, habis. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Alusi. La ilaha illallah. Setelah itu, setelah terjadi azab kaumnya, Allah selamatkan Nabi Saleh dengan orang-orang yang beriman sampai Allah Ta'ala wafatkan Nabi Saleh di daerah Palestina. Jadi Nabi Saleh itu kuburannya ada daerah Palestina. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala bersama orang-orang yang beriman. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak?
Berarti perjuangan Nabi Soleh dahsyat nggak? Jangankan dalil, kita kadang-kadang ustadz baru ngasih dalil aja udah putus asa. Nabi Soleh bukan ngasih lagi dalil, onta keluar dari batu, minumnya satu kampung, ngasih susunya satu kampung, tetap nggak beriman. Orang kalau udah kufur begitu. Tapi pada akhirnya siapa? Mereka yang merasa kuat yang menang? Bukan. Yang menang adalah yang bersama Allah Ta'ala. Maka ini harusnya jadi motivasi buat kita agar bersama ahlillah, bersama orang-orang yang selalu hidupnya bersama Allah Subhanahu. Ini saja pengajian kita pada hari ini, mudah-mudahan dari kisah Nabi Hud dengan kaum apa? Baru sebentar udah lupa. Kaum apa? Nabi Soleh dengan kaum Samud. Mudah-mudahan dari kisah ini kita mendapatkan manfaat insyaallah. Dan sebelum saya tutup kita bacakan Fatihah. Fatihah untuk guru kita Habib Ali yang lagi sakit, yang kondisi kesehatannya belum fit, tapi beliau memaksakan untuk tetap mengawal kegiatan yang ada di masjid ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah kasih beliau panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, diangkat segala penyakitnya, disehatkan zahir dan batinnya. Rabbin nas adhibil bas, ishfi anta syafi wa afi antal muafi, la shifaa illa shifauk. اشفي حبيبنا علي شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا علما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما بجاه طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها صلى الله عليه وسلم وبجاه نبي الله هود وبجاه نبي الله صالح على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم